Salam bincang-bincang pertanian bersama saya Afer Zahid. Beginilah nikmatnya suasana kita di kebun sambil minum teh hangat, membuat badan lebih kuat, lebih semangat dan lebih termotivasi serta terinovasi untuk mengembangkan sektor pertanian. Di negara kita adalah negara yang pada umumnya masyarakatnya bergerak di bidang pertanian, karena 26,9% penduduk Indonesia adalah penduduk yang bergerak di bidang agraris atau pertanian. Tetapi yang menjadi suatu permasalahan adalah kenapa dari nenek moyang kita adalah seorang petani, bentuknya marginal di bidang pertanian, tetapi hasil pertaniannya bisa maksimal. Kita beri contoh adalah seperti di negara Jepang. Di negara Jepang penduduknya 3,9% bergerak di sektor pertanian, tapi bisa menghidupi bahkan impor hasil pertanian ke luar negeri. Itu adalah hebatnya negara Jepang karena pemerintahnya, political will dari pemerintah untuk memajukan pertanian ini sangat besar sekali, di mana R&D, Research and Development, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di bidang pertanian itu sebesar 5% dari APBD-nya negara Jepang. Selain itu adalah teknologinya yang sudah sangat maju. Teknologi ini bukan saja berkenaan dengan alat-alat produksi seperti traktor, mesin pertanian, tapi juga berhubungan dengan teknologi pembibitan, teknologi pemupukan, dan campur tangan pemerintah Jepang di dalam hal penentuan dan kebijaksanaannya barang-barang apa yang harus ditanam, komoditi apa yang harus ditanam, yang pada akhirnya juga akan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Tapi itu Jepang. Sekarang kita berbicara masalah Indonesia. Banyak permasalahan pertanian di Indonesia yang sampai saat ini tidak kunjung selesai. Pertanian itu dimulai sebelum daripada Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, pertanian itu ya begitu-begitu saja. Sampai kata petani itu berawal dari apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Banyak permasalahan pertanian yang kita hadapi di Indonesia. Saya akan berbicara yaitu masalah yang besar-besar saja, masalah pertanian. Pertama yaitu susahnya permodalan untuk pertanian. Banyak masyarakat yang bergerak di bidang pertanian adalah masyarakat yang punya lahan-lahan yang kecil, lahan-lahan yang bisa cukup untuk menghidupi keluarga dia saja. Kenapa? Karena minat pemerintah untuk menggiatkan dan mengembangkan pertanian itu adalah setengah hati. Ini dapat kita lihat dari penggunaan teknologi yang digunakan, teknologi pertanian yang digunakan. Saya ingat di zaman revolusi industri pada abad ke-18 di Inggris, itu masyarakat Inggris pada saat itu sudah menggunakan traktor, sudah menggunakan mekanisasi, alat-alat pertanian, sudah menggunakan pupuk yang bagus, sudah menggunakan infrastruktur pertanian yang bagus. Tapi kita lihat pada tahun 2022 sekarang bangsa kita masih menggunakan cangkul, masih menggunakan parang, masih menggunakan alat-alat pertanian yang dulu digunakan orang pada zaman besi atau zaman batu. Kita masih menggunakannya sampai saat sekarang. Langkah mirisnya kita ingin adanya swasembada pangan, kita ingin adanya ketahanan pangan untuk bangsa kita ini. Tapi kita bergerak atau maju untuk di bidang pertanian setengah hati. Kedua, selain susahnya permodalan, teknologi yang digunakan, juga regenerasi di bidang pertanian itu sendiri. Orang-orang yang bergerak di bidang pertanian itu, saya bilang kaum milenial kurang tertarik untuk bergerak di sektor pertanian. Kenapa? Karena pertanian itu tidak menarik, tidak menguntungkan, tidak memberikan profit yang bisa membuat orang kaya, tidak memberikan harapan, tidak bisa tertawa kita dengan sektor pertanian ini. Tapi mudah-mudahan kedepannya tentu pemerintah lebih bijaksana lah dalam menghadapi ini. Karena sektor pertanian ini merupakan lumbung bagi masyarakat Indonesia.
Keempat yaitu masalah pricing policy, kebijakan harga. Di beberapa negara, misalnya kita contohkanlah seperti di negara Malaysia. Di Malaysia saja dulu pada tahun 70-an lah, Malaysia itu belajar pertanian, pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, teknologi ke Indonesia. Sekarang kenapa pertanian Malaysia menjadi begitu maju? Karena adanya campur tangan pemerintah Malaysia di dalam pricing policy, yaitu kebijakan harga. Selain kebijakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia juga memperbaiki infrastruktur daripada pertanian itu sendiri, seperti irigasinya, hal-hal lain lah yang sifatnya infrastruktur dari pertanian itu sendiri. Dan banyak hal-hal lain yang bisa kita kupas, kita bahas bersama. Tapi ini episode pertama saya dalam bincang-bincang pertanian. Saya Afir Zahidi dari Feros Farm. Terima kasih.